Yo guys, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi dan technical analysis seputaran Bitcoin teman-teman. Jadi hari ini hijau royo ya teman-teman ya. Dan sekali lagi saya mau ucapin selamat ya, congratulations. Kemarin ada beberapa yang komen untung udah averaging down di salah satu koin yaitu VRA ya. Karena memang di beberapa video lalu saya sempat bahas juga VRA. Ya, waktu kemarin koreksi drop, ada yang beberapa orang berani averaging dan atau cicil beli. Dan akhirnya sekarang market udah going up ke sekitaran 500-an ya. Nah, itu buat yang nanyain apakah udah bisa jual atau lain sebagainya, ya udah. Menurut saya nih, ini yang menurut saya ataupun saran lah ya. Ya udah kalian cicil jual aja ya, mengurangi posisi ya, atau cicil jual. Seperti kalian averaging down atau cicil beli, ataupun takut ketinggalan kereta, kan kalian bisa averaging down atau cicil beli. Nah, ketika market going up seperti ini, kalian sudah bisa melakukan yang namanya mengurangi posisi atau cicil jual ya, kurang lebih seperti itu. Dan lihat juga area untuk support dan resisten Bitcoin juga. Oke teman-teman ya. Nah, untuk Bitcoin dominance juga kemarin ya, sesuai harapan ini, by the way time frame daily-nya ya teman-teman ya, ini sedikit intermezzo aja ya teman-teman ya. Dia ke reject di MA50 atau garis warna orange ini ya, dan dia ini sekarang lagi istilahnya mantul di area ini. Trendline warna biru ini memang sebelumnya ini beberapa kali ya mengalami pemantulan di area sini. Jadi sangat wajar ya untuk Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin ini mungkin akan tersideways terlebih dahulu teman-teman ya. Kemungkinan akan terlebih dahulu sideways ya. Entah dia akan melanjutkan penguatannya ya, karena memang kita bisa lihat sebelumnya setiap kali hit di area sini itu mengalami pemantulan. Jadi memang ada potensially juga dia mengalami pemantulan. Ya, cuman memang kalau misalkan ya untuk sideways ini aja menurut saya sudah bagus sekali ya untuk altcoin. Setidaknya Bitcoin dominance jangan naik atau pump dulu lah ya, sideways dulu lah, ataupun malah drop malah lebih bagus ya. Untuk retest kembali ke kisaran 39,4 ya untuk Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin. Nah, kita berangkat untuk Bitcoinnya time frame 1 jam hourly ya. Kemarin memang di video saya sudah sampaikan ya, ini membentuk seperti yang namanya bullish pennant teman-teman ya. Tentunya memang ini di area box warna kuning yang pertama ya, ini yang pertama. Lalu ini yang kedua teman-teman ya. Jadi di box warna kuning yang pertama ini ya, dia setelah going up ya, kemudian di sini membentuk yang namanya bullish pennant ya teman-teman ya. Jadi memang ada triangle pattern yang datang dari uptrend ya, nih seperti ini. Jadi memang untuk probabilitas melanjutkan kenaikan, jadi lebih condong untuk up kembali kalau yang namanya bullish pennant. Kalau misalkan bearish pennant itu datangnya dari downtrend ya teman. Contohnya ini contohnya ya, market going down, kemudian di sini sideways dan membentuk chart seperti triangle pattern yang bisa kita bilang seperti yang namanya bearish pennant ya. Ini lebih condong untuk melanjutkan penurunan, contohnya seperti itulah ya. Nah, sekarang yang kita lihat dia berhasil breakout dan seperti target kita kemarin masuk ke box kuning warna area 2 ini, itu di kisaran 43.500 sampai kisaran 44.000 dolar. Jadi memang ini target pertama udah hit, kemudian dia breakout, target selanjutnya juga udah hit teman-teman ya. Jadi udah bagus banget. Nah, sekarang untuk si Bitcoin ya, dia ini harus mampu bertahan ataupun minimal sideways di range area. Untuk apa yang namanya untuk melanjutkan penguatannya. Selain itu ya, yang kita lihat ya, untuk jangka pendeknya dia berhasil membentuk ini low, higher low. Ini yang kemarin kita info ya, potensialnya menjadi higher low. Kemudian dia up, ini juga berpotensi menjadi higher low. Ya, ini high, higher high, higher high, dan potensialnya ini menjadi higher high. Ya, jadi memang ini masuk banget untuk kategori uptrend teman-teman. Nah, sekarang memang yang harus kita perlihatkan ataupun kita lihat ya dari pergerakan atau price action si Bitcoin, dia harus bertahan nih di kisaran 43.500 atau sedalam-dalamnya dia retest ke resisten sebelumnya di sini di sekitaran 43.000 dolar ya untuk melanjutkan penguatannya. Ya, ke area mana? Ke box kuning next lagi. Ini adalah target resisten ataupun strong lagi untuk area ketiganya, yaitu di kisaran 45.500 sampai 46.000 dolar teman-teman. Ya, jadi ini untuk next target ya. Semoga memang kita bisa lihat seperti ini kejadiannya, pengulangan seperti ini ya. Jadi dia up, retest up ya, mungkin ini sideways up, ini sideways untuk melanjutkan penguatannya. Nah, kemudian kalau memang dia testing di area ini, kita bisa lihat di sininya ya. Sebelumnya ini terjadi ataupun kita bisa melihat yang namanya strong seller dari area-area sini. Ya, jadi memang ini berpotensi sekali untuk adanya rejection. Ya, paling bagusnya gimana kalau misalkan dia mampu breakout ke area ini? Paling bagusnya dia hit kemudian sideways aja, ini udah bagus banget. Jadi nggak, istilahnya nggak mengexpect lebih atau berharap lebih dia bisa terbang tinggi ya teman-teman ya, nggak kayak gitu. Menurut saya probabilitas yang lebih
masuk akal atau make sense ya, dia ketika hit di box warna kuning yang ketiga ini dia sideway terlebih dahulu ya, teman-teman, bikin base ataupun dia bikin pattern untuk melanjutkan penguatannya. Kalau memang dia nggak mampu sideway ya, teman-teman, dia bakalan retest lagi ya ke area mana, di sekitar $44.000 ini yang sebelumnya menjadi resisten dan potensial menjadi new support ataupun new higher low ini ya, low higher low higher low higher low higher low. Jadi kurang lebih seperti itulah teman gambaran. Jadi memang harus diperhatikan area ini ya, 45.500 sampai 46.000-an dolar. Jadi area itu harus kalian perhatikan sekali ya untuk si pergerakan Bitcoin. Jadi memang ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, ataupun kemarin saya sampaikan, di beberapa resisten ini ya, box warna kuning 1, 2, dan 3 ini kalian sudah bisa mencicil jual atas istilahnya posisi kalian. Setelah kalian averaging down di area sini kalian sudah averaging down, dan di beberapa area resisten ini kalian sudah bisa perlahan mengurangi posisi kalian. Jadi kurang lebih seperti itulah ya cara jualnya ya, yang nanyain ya. Nah, kemudian yang nanyain tentunya untuk pasti jualnya di mana itu terserah kalian gitu. Jangan nanya lagi ke saya, oh saya harus jualnya di berapa nih ya, itu kalian kembali yang nentuin gitu. Kalian dior lagi teman-teman ya. Oke, kemudian ya teman-teman, dari beberapa informasi ini saya juga mau menginfokan ya teman-teman untuk time frame yang lebih besar lagi ya untuk pergerakan si Bitcoinnya. Sebentar saya hapus dulu nih teman-teman ya, biar lebih enak ngeliatnya. Oke ya, kita lihat untuk pergerakan 4 jam biar lebih jelas lagi. Nah ya, jadi di sini ada saya tarik satu garis trendline warna hijau teman-teman ya, ini warna hijau ini by the way, ini sebelumnya berfungsi menjadi trendline support ya untuk si Bitcoin. Cuman sayangnya memang terbreakdown ya teman-teman, nggak mampu dipertahankan ya. Sebelumnya dia beberapa kali nih ya mengalami pemantulan 1, 2, 3, 4 ya, sampai ke 5 kali berhasil mantul teman-teman dari area trendline ini. Jadi potensialnya ini menjadi new resistance. Pas banget dia berada di box kuning area 2 ini, kedua ini nih. Tuh, kita bisa lihat ya. Dia sudah mampu breakout, udah bagus banget ya. Ini udah bagus banget, dan sekarang ini posisinya dia lagi retest. Ya, posisinya dia lagi retest sama seperti informasi yang kita bisa dapatkan dari time frame 1 jam yang tadi ya. Kalau memang untuk si Bitcoin harus kita lihat dia sideway terlebih dahulu ya, mempertahankan posisinya di sini ya, retestnya kuat untuk melanjutkan penguatan lagi untuk next target. Teman-teman, next resistance untuk si Bitcoinnya. Ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa skenario informasi yang bisa kita dapatkan ya, ataupun ya skenario terbaiknya lah. Untuk skenario terburuk ya, dia tidak mampu mempertahankan posisinya di area sini ya, dia bakalan balik lagi retest ke box kuning area 1 ini. Itu di sekitar 42.500 sampai 42.900-an dolar lah, sekitar area itu. Itu yang harus kita perhatikan ya. Kenapa harus kita perhatikan? Ini teman-teman. Ini dasarnya ya mungkin kurang lebih sama seperti kemarin ya. Seperti yang kita tahu, memang dia membentuk yang namanya low, higher low, higher low, dan higher low. Cuman memang yang harus kita lihat kan dia membentuk new higher low kembali ya teman ya, untuk pertanda dia uptrend, membentuk seperti tangga naik. Cuman yang harus kita perhatikan, kalau di area sini dia terbreakdown ya, berarti dia membentuk yang namanya lower low dari low sebelumnya ya. Berarti tidak ada yang namanya higher low. Nah, di sini kita harus perhatikan, berarti ini ada indikasi untuk transisi dari uptrend menjadi downtrend. Nah, itu yang harus diperhatikan ataupun diwaspadai teman-teman. Jadi kalau misalkan dia area sini jebol, potensialnya dia retest di area sini ya teman-teman ya, itu lebih potensinya lebih condong untuk meneruskan penurunan. Cuma memang kalau dia mampu bertahan di sideway di kisaran-kisaran ini ya, ini probabilitasnya masih sangat baik untuk yang namanya melanjutkan penguatan kembali. Ya teman-teman ya, jadi itu aja dulu untuk yang kita lihat jangka pendeknya dari pergerakan si Bitcoin ya. Nah, jadi beberapa bahasan Bitcoin tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk istilahnya close candle di weekly kan kita harus menunggu lagi ya teman-teman ya, sampai istilahnya ganti candle gitu kan, menunggu beberapa hari lagi. Dan kalian bisa tulis juga di kolom komentar ya, mungkin ada beberapa koin yang mau kalian lihat analisa dari saya atau outlook dari saya, mungkin Theta, Sushi, Chainlink atau apa ya teman-teman. Kalian bisa request dua koin ya teman-teman. Jadi mungkin nanti ataupun hari ini akan saya bikinkan videonya lah. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar kalian pengen lihat koin apa yang saya analisa ya, dengan beberapa target resistance dan target supportnya, dan bagaimana untuk price actionnya sekarang teman-teman ya. Jadi kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya, dua koin. Jadi nanti yang paling banyak di komen nanti akan saya pertimbangkan untuk saya bikinkan. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.